Kayak orang wanita tuh dia bisa dia ditinggal suaminya dia tidak menikah, dia kuat. Tapi kalau orang laki ya sangat sulit ya. Yang berhubungan dengan kehamilan tuh berhubungan dengan posisi daripada rahim. Jadi kalau posisi rahim itu terlalu ke depan atau hiperantefleksi istilahnya terlalu ke depan gini, maka dianjurkan tuh kalau itu berhubungannya itu diganjel pakai bantal. Kalau yang wanitanya dia orgasmenya duluan, probabilitasnya buat dia punya anak laki lebih besar. Yang perlu diingat adalah bahwa berhubungan seksual pada kehamilan itu bukan sesuatu yang membahayakan kalau kehamilannya sehat. Tapi sebenarnya intinya gini, kalau yang perempuan nggak kemana-mana, yang laki nggak kemana-mana, hanya setia pada pasangannya masing-masing, ya berarti sih safe aja gitu. Tapi kalau pijat plus kan otomatis bukan sama istrinya, dan dia pasti akan menerima Sudah dari bertemu seluruh dengan- penjuru dunia. Nah, artinya resiko terinfeksinya jadi besar. Pria itu memang gitu, bahwa dia mau buru-buru aja. Sementara orang perempuan dia butuh pemanasan, tanda kutip ya, butuh pemanasan. Jadi memang itu harus dikoordinasikan tuh. Pagi-pagi itu memang hormon testosteron orang laki lagi tinggi-tingginya. Sementara orang perempuan lagi puyeng-puyengnya, mau nyiapin anak, mau sembahyang subuh, pokoknya segala macam lah kan, pagi-pagi itu suatu saling sibuk. Apakah penyakit tidak menular ini akan mempengaruhi kemampuan dalam berhubungan seks di masa tua? Untuk yang belum nikah, makanya penting banget untuk melakukan premarital screening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Podcast Sehat Milik Semua. Nah, di series podcast kali ini kita masih ada di rangkaian series podcast Membangun Keluarga yang kalau Sobat Sehat mau klik playlist kita tentang podcast itu, kita udah bahas dari kebijakan pemerintah, dari sisi agama, kenapa sih dibatasi umur segini dari sisi pemerintah untuk menikah, lalu dari pandangan agama gimana sih soal pernikahan, lalu kita juga udah bahas sama psikolog gimana sih punya tuntunan keluarga yang sehat, bukan hanya secara kesehatan yang kita sebelumnya udah pernah bahas juga sama narasumber kita kali ini. Terus gimana juga punya keluarga yang sehat secara mental juga, ayahnya sehat mental, ibunya sehat mental, kita udah bahas sama psikolog kita. Teman-teman semua, Sobat Sehat semuanya yang belum nonton bisa klik playlist podcast Membangun Keluarga, lalu tonton episode sebelumnya biar lebih enak dan lebih tune in untuk mengikuti episode kali ini. Nah, kali ini kita sudah bersama Dr. Adi. Nanti Fili minta dokter memperkenalkan diri lagi, Dok. Takut teman-teman Sobat Sehat semuanya lupa. Tapi insya Allah inget ya, udah banyak nih Dr. Adi di series podcast kita. Nah, tema besar kita kali ini tentang seks dan pernikahan. Wah, temanya sangat menarik. Harusnya banyak nih yang klik, banyak juga yang share ya, Kita akan bahas dan kupas soal isu-isu yang sering terjadi atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Sebelumnya, Fili, persilakan dokter untuk memperkenalkan diri. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat ketemu lagi ya. Saya Dr. Adi Widodo, SPOG. Ada yang bilang SPOG itu spesialis orang gendut ya. Maksudnya ngurusin ibu-ibu hamil. Nah, ada yang lagi bilang SPOG itu spesialis obok-obok gituan. Itu lebih serem lagi. Terus saya juga konsultan obstetrik ginekologi sosial ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan nih bincang-bincangnya bermanfaat ya. Amin, Mudah-mudahan Dok. juga saya bisa jawab ya. Jadi serunya, Dok, waktu bikin pertanyaan dan waktu memilih narasumber, kita hati-hati banget, Dok. Oh iya. Takut salah jawab dan nanti ke arah yang kita beda secara value gitu, Dok. Makanya waktu bikin pertanyaan juga saya yang kayak, udah ini pertanyaan udah pas atau belum? Nih kalau behind the scene Dok sampai 3 kali bikin recap ulang, kayaknya kurang pas, ini ulang lagi gitu. Nah, Sobat Sehat semuanya, jadi nanti kalau masih ada pertanyaan setelah podcast ini, masih mau nih nanya lagi sama Dokter Adi, boleh ya, Dok? Boleh. Nah, boleh banget menghubunginya tapi lewat kita. Nah, nanti Sobat Sehat semua, Dokter Adi ini jadwalnya sangat panjang. Ada part 2 gitu. Oh iya, nanti kita tadi sebelum sesi ini ya Sobat, kita tuh udah mikirin ya, Dok ya. Kita akan punya series yang lain soal tadi bukan isu ya, soal seks dan agama, dan dari sisi kesehatannya juga gimana. Nanti pasti isunya banyak nih, Dok, yang pengen nonton. Harusnya ya, Dok. Jadi tuntunan yang baru meramaikan isu ini yang sudah banyak dibuat oleh beberapa orang lagi, Dok. Nah, dari semua pertanyaan yang kita punya, harapannya pasti terpantik nih, Dok.
pengen nanya lagi sama dokter Adi gitu. Kalau harus datang ke praktek dokter Adi kayaknya kudu ada masalah dulu nanti kan. Nah sebenarnya enggak, Sobat Sehat bisa menghubungi kita via 0811 16 17 101 ke hotline emergency Duafa. Bilang aja nanti sama CSA, saya punya pertanyaan buat dokter Adi. Nanti kita bisa sampaikan ya dok, melalui dokter. Nanti langsung dapat special answer dari dokter Adi. Permasalahannya tenang, datanya aman. Kita nggak akan tanya-tanya hal-hal yang aneh-aneh, tapi dipersilakan. Atau kalau memang feel free ya dok, kalau mau tanya di kolom komen di bawah di YouTube ini, silakan yang mau kolom komen di tag aja, tolong tanyain ke dokter Adi, atau dokter Adi nanti bisa langsung auto replay juga di bawah gitu ya. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebenarnya Philly penasaran nih dok, pribadi dan banyak juga soalnya pasti ibu-ibu di rumah juga penasaran, karena biasanya kalau cowok ada yang namanya mimpi basah kan dok. Nah, mimpi basah itu kan biasanya dialami oleh laki-laki. Apakah dialami juga oleh perempuan? Dan apakah sama gitu dok? Dari ciri, dari waktu, atau apa-apanya gitu, sama apa enggak dok? Ya, sebenarnya memang ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Jadi kalau laki-laki itu dia ada hormonnya ya, hormon androgen sama testosteron segala macam, sehingga secara naluri itu orang laki dia lebih agresif. Ya. Nah, kita balik lagi kenapa orang laki itu dia sampai mimpi basah. Sebenarnya mimpi basah itu adalah suatu hasil daripada organ reproduksi yang sudah matur. Jadi udah matang. Makanya biasanya seorang pria dia kalau udah mimpi basah dianggap dia sudah dewasa. Nah, kenapa sampai timbulnya mimpi basah itu karena produksi sperma itu 72 jam. Ya, jadi mungkin kalau yang udah nikah nih pada tahu nih, biasanya bapak-bapak tuh kalau udah 3 hari udah mulai tingkah-tingkahnya udah mulai agak aneh-aneh nih. Ada yang bilang udah mupeng ya, muka pengen gitu kan, gitu, atau mukmin, ada yang bilang apa, muka minta gitu ya. Jadi macam-macam tuh istilah tuh. Singkatan banyak dok. Jadi sebenarnya itu memang udah secara fisiologis begitu. Jadi dia setelah 72 jam maka produksi spermanya itu sudah memenuhi, sudah cukup, maka dia harus dikeluarin. Ya, makanya orang laki itu biasanya kalau dia udah menikah dia akan minta sama istrinya supaya dia berhubungan suami istri supaya dikeluarkan. Nah, tapi pada orang-orang yang belum menikah, di mana dia produksi sperma itu mencapai batas tertentu, maka tubuh melakukan mekanisme. Karena memang kalau ada yang bilang nih istilahnya intoksikasi sperma nih kalau bercandanya. Jadi kalau udah kelamaan sperma tuh, jadi mungkin ibu-ibu udah tahu deh. Itu kalau bapak-bapak minta nggak dikasih, udah pasti jadi uring-uringan tuh. Bapaknya di rumah moodnya jadi jelek. Intoksikasi Intoksikasi keracunan nih gitu ya. Jadi memang tuh mempengaruhi mood semuanya. Jadi makanya kalau pada remaja itu dia agresivitasnya jadi lebih besar. Salah satunya drive-nya dari karena dia hormon androgen sama testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Ya, jadi nah karena produksi itu udah sampai pada batas tertentu, maka tubuh melakukan mekanisme yaitu dengan mimpi basah. Jadi pada pria begitu. Sementara wanita tuh beda. Wanita bisa kuat ya bertahan kalau nggak ada stimulus. Kalau nggak ada stimulus. Jadi kalau seorang wanita dia dirangsang, dilakukan stimulus pada apa target-target seksualnya dia, maka dia kalau dia udah terangsang dia harus melakukan hubungan. Makanya karena orang perempuan itu bisa dibilang seperti mesin diesel. Dia kalau dia nggak dilakukan stimulasi, dia makin lama makin panas seperti mesin diesel. Tapi untuk memulai itu dia nggak seperti orang laki. Jadi kalau orang laki itu ada istilahnya apa ya? Kalau masih remaja itu pandangan hidup gitu, pandang hidup gitu ya. Nanti kalau udah umur 30, 40 ada yang bilang pegangan hidup, megang-megang hidup gitu ya. Tapi ya kalau udah umur 50, 60 ya udah mulai perjuangan hidup tuh. Tapi kalau udah 70 udah lupa kali hidup ya. Jadi nah itu untuk nunjukin bahwa pria tuh beda sama perempuannya gitu. Jadi mungkin kalau pada wanita, kalau dia mendapat stimulus dan dia tidak terlampiaskan, nah ada kemungkinan dia akan mimpi. Oh gitu dong. Gitu. Tapi kalau dia tidak membiarkan dirinya dilakukan stimulasi atau dia menolak, kayak orang wanita tuh dia ditinggal suaminya dia tidak menikah, dia kuat. Tapi kalau orang laki ya sangat sulit ya, karena memang ya dia harus dikeluarin, kalau nggak dia terjadi yang seperti saya bilang tuh keracunan tuh. Iya. Gitu, karena sperma harus dikeluarkan. Gitu. Oke, saya sebenarnya masih mau nanya, cuma nanti saya masukkan ke part setelahnya aja dong. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya bisa, tapi tadi alur mencapai kalau mimpi basah adalah goal gitu, itu beda, jalurnya berbeda gitu ya dok. Pokoknya dia kalau dia nggak dikeluarkan, dia nanti hasil belakangan
Pasti secara otomatis dia akan mimpi mimpi basah. basah. Tapi kalau orang perempuan, kalau dia tidak distimulasi, Mm-mm. dia biasanya nggak bakal mimpi basah. Tapi kalau dia mungkin karena dia terangsang, tereksitasi, baik mungkin nonton, lihat atau apa, nah itu mungkin dia akan Ini mimpi basah berarti benar-benar mimpiin. ya itu variasi ya, variasi. Oh, Tapi hasilnya ya tanda kutip kalau yang perempuan, kalau laki yang ejakulasi atau orgasme lah, oke. Apapun ya, itu, pokoknya dia akan ya tadi sih mengeluarkan mengeluarkan, racun gitu ya. ya Padahal bukan ya dok. kan. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua nih dok, masih kaitannya sama wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki nih dok. Soal sunat dok. Mm. Secara Islami kita semua tahu lah ya ada manfaatnya gitu dari sunat. Nah, tapi poin kita di podcast series kali ini kita mau tanya apakah sunat itu berpengaruh pada kehidupan seksual pria di masa depan gitu dok. Nah, jika ada maksudnya dalam hal apa kebaikannya seperti apa atau gimana gitu dok. Karena kan ya sunat biasanya awam dikenali pada muslim gitu ya dok. Nah, ini bagaimana dok? Jadi kalau misalnya kita lihat pada organ reproduksi pria itu glans ya, jadi kepala daripada organ maaf ya saya bilang penis ya pada pria itu sangat sensitif tuh. Jadi kalau dia nggak disunat kan dia tertutupi. Jadi dia relatif baru terpapar setelah dia melakukan. Sementara kalau yang disunat kan dia sudah terpapar itunya kepala daripada organ vitalnya pria. Otomatis orang yang disunat itu dia biasanya mengalami kepuasan yang maksudnya lebih tanda kutip lebih tinggi dibandingkan sama yang nggak sunat ya. Walaupun ini sebenarnya subjektif ya, tapi kalau lihat dari paparan di mana si kepala dan kepala dari organ reproduksi prianya itu yang terpapar, otomatis kan dia stimulasinya di daerah situ bisa lebih langsung dibandingkan kalau dia tertutup sama lapisan kulit yang akan dihilangkan pada proses sunat. Oh, oke. Maka sesungguhnya baik secara kesehatan dan kehidupan gitu ya. Ya. Kalau seks part of life ya, di luar dia someone's nanti life gitu ya. yang kalau disunat nanti terhindar dari kanker penis, terhindar dari kuman-kuman atau dari kotoran yang terkumpul di antara lipatan kulitnya. Itu kan itu ya sisi lainnya begitu ya dari segi kualitas kenikmatan hubungan seksual itu pada prianya dia merasa biasanya akan lebih terasa lebih baik kualitasnya kalau dia disunat karena dia lebih cepat terpapar itunya kepala dari organ reproduksinya itu. Maka banyak efek baik dari sunat gitu ya dok ya. Iya. Pada pria, oke. Itu tadi 2 pertanyaan pembuka yang menurut Fili banyak orang tua harus tahu juga biar kalau punya remaja atau dari kecil nih pilihan soal sunat dan lain-lain kalau masih bingung ada banyak kebaikan sebenarnya dari yang akan orang dibawa, perempuannya gitu. juga Gimana dok? juga iya ya sekarang kalau dia nggak disunat kan dia otomatis bentuknya satu garis lurus ya makanya pada karena di vagina itu dia persarafannya bukan nyeri sama sakit tapi regang sama tekan. Nah, jadi kalau misalnya dia struktur daripada orang yang disunat itu kan kepala daripada organ reproduksinya kan dia ada lekukannya. Ya, makanya kalau kita lihat kondom, kalau kondom itu kan ada yang pakai tutul-tutul, pakai apa, ada orang yang pakai gelang supaya dia ada variasi bentuknya dibandingin lurus aja. Kalau ada variasi bentuk itu biasanya memang bisa lebih meningkatkan juga kualitas daripada si wanitanya pada saat dia hubungan seksual. Karena tadi sifatnya lentur, gimana dok? Bukan, dia ada kan ada glans penis itu kan dia kalau disunat dia akan ada lekukannya itu, ada lekukannya terus baru ada batangnya dia. Sementara kalau disunat itu kan dia kalau nggak disunat kan dia kulit aja tuh. Oke. Nah, jadi hanya ujungnya aja yang ada seperti jadi dia nggak ada lekukannya gitu. Jadi seperti ada bentuk yang perbedaan bentuk anatomi itu yang I see. Maka pada wanita saat prianya sunat maka akan menambah
Nah, kenikmatan, secara ya kualitas kenikmatan. hubungannya karena Makanya tadi dokter variasi bentuknya. contohin bahkan ada kondom yang ada Ya ada tutul-tutulnya, ada ada bentuknya jendol-jendolnya, ada gitu. apanya itu karena tuh Oke. berhubungan karena ya di vagina itu kan dia persarafannya regang sama tekan. Jadi kalau ada perubahan bentuk otomatis kan ada sensasinya di situ. Barusan Felix agak ngelek, ini maksudnya gimana? Oke, maksudnya ke situ. Iya, iya. Oke, maka si pria sunat membawa kebaikan gitu, let's say dalam Iya. kehidupan Iya. hubungan rumah tangga ini Iya. gitu ya, Dok. Oke. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Nah, kan tadi tema besar kita seks dan pernikahan. Lalu banyak banget akhirnya pertanyaan yang muncul soal ketika melakukan hubungan seks, let's say gitu ya, Dok. Ada nggak sih, Dok, posisi yang direkomendasikan? Biasanya gini, patokannya adalah untuk lebih cepat hamil gitu, Dok. Apakah naikin kaki setelah wanitanya menaikkan kaki setelah melakukan hubungan seks itu mempengaruhi, atau emang ada pose ada nggak posisi-posisi yang ternyata menguntungkan utamanya dalam hal menuju kehamilan yang lebih cepat gitu. Iya. Jadi memang dalam agama kita juga kan bebas ya, posisi mau apa aja. Bahkan dikatakan mau dari depan, dari samping, dari belakang. Tapi dari belakang itu dalam arti bukan masuk ke anus ya, tapi posisinya ya. Jadi posisi apa aja itu sebenarnya boleh. Cuma yang saya pengen jelasin begini. Yang berhubungan dengan kehamilan tuh berhubungan dengan posisi daripada rahim. Jadi kalau posisi rahim itu terlalu ke depan atau hiperantefleksi istilahnya, terlalu ke depan gini, maka dianjurkan tuh kalau itu berhubungan itu diganjel pakai bantal di panggulnya. Supaya apa? Supaya jadi kepalanya lebih rendah badannya yang perempuan, sehingga si rahim yang jatuh ke depan ini dia akan jatuh ke belakang. Oh gitu. Jadi wanitanya di bawah, suaminya di atas, tapi panggulnya diganjel sama bantal supaya lebih tinggi. Oh, bukan karena biar nggak pegel gitu ya, Dok? Bukan, ini karena berhubungan supaya dia, makanya kadang-kadang ada beberapa kasus yang nggak hamil gitu tuh saya selalu bilang udah ganti rubah-rubah posisi. Biasanya orang perempuan agak males tuh rubah posisi kan. Sementara kalau bapak-bapak sih senang aja kalau dapat variasi gitu ya. Experience ya, tapi ini saya nggak ada salahnya kita coba karena pada beberapa kasus ada yang nggak hamil lama gitu, lebih dari setahun dengan berubah posisi aja dia bisa hamil karena memang masalahnya di posisi daripada bentuk rahimnya. Yang kedua kalau dia hiperretrofleksi dia terlalu ke belakang. Nah, dia posisi rahim itu terlalu ke belakang sehingga dia kelipet tuh, jadi dia nggak bisa hamil. Nah ini kebalikannya nih, kalau yang tadi posisi tidur diganjel bahunya pakai bantal, kalau yang terlalu ke belakang itu dia dianjurkan posisinya dog style. Jadi dia menunggu gitu ya. Suaminya dari belakang. Menarik mengembangkan pertanyaan tadi. Kalau misalnya gimana kita tahu gitu, Dok? Ternyata posisi rahim kita, bentuk rahim kita beda. Apakah memang sih harus di USG sih ya. Tapi maksudnya kalau seandainya belum hamil setelah setahun, nggak ada salahnya kan dicoba. Jadi rubah-rubah aja posisinya. Jadi kan kalau hubungan suami istri tuh yang baik tuh, yang sehat tuh ya minimal tuh seminggu 2 kali. Yang minimal ya. Tapi kalau mau lebih ya nggak apa-apa, itu kan maksudnya nggak dilarang toh. Lebih itu nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Nanti cuma kemungkinan hamil itu jadi lebih kurang karena gini, kan produksi sperma tuh 72 jam. Jadi kalau misalnya setiap hari, maka dia yang keluar tuh ibaratnya sperma masih umur 11 tahun. Nah, jadi kalau umur 11 tahun lihat musuhnya serem, dia kalah dong. Dia suruh jalan 20 kilo kan capek dong. Nah, capek gitu. Tapi kalau misalnya dia seminggu 2 kali, 3 hari sekali, itu tuh udah matang spermanya umur 30, 35 kan dia memang udah sperma yang matang. Tapi kalau kelamaan, saya berhubungan 2 minggu sekali atau 10 hari sekali. Udah luar saya dong. Aki-aki yang keluar. Gitu. Jadi maksudnya makanya yang dianjurin tuh ya seminggu 2 kali deh. Kalau memang mau program hamil, atau seminggu 3 kali boleh ya. Kalau misalnya periode 2 hari sekali itu tuh juga maksudnya spermanya yang umurnya 23 tahun deh ibaratnya kan. Kalau ada patokannya gimana sih, Dok? Setahun belum punya anak maka jadi kalau orang dibilang infertilitas tuh kalau dia udah menikah selama setahun, ingatnya harus sudah setahun dan berhubungannya rutin seminggu 2 kali. Oh iya, kalau setahun ternyata LDM ya itu nggak bisa tuh. Biasanya kalau berobat ke saya bilang udah ini aja deh, kumpul dulu atau honeymoon dulu gitu ya. Take your time. Genapin dulu deh 2 kalinya gitu. Oke. Nah, selanjutnya, Dok. Mungkin dari yang pertanyaan sebelumnya akhirnya sudah hamil nih. Biasanya yang
kehidupan pernikahan, pertanyaan Iya, selanjutnya satu adalah lagi sebenarnya saya gimana mau, dok? mau, Gimana, mau dok? nambahin jadi mengenai posisi. Ini berhubungan juga sama orgasme ya, siapa yang orgasme duluan. Karena ada orang pada masalah itu ada wanita yang dia orgasmenya nggak pernah orgasme atau jarang orgasme segala macam. Jadi posisi itu menentukan siapa yang orgasme duluan. Oh iya Biasanya, dok. ya biasanya siapa yang lebih aktif, dia yang orgasmenya duluan. Oh, Ya jadi nanti maksudnya coba boleh nanti dilihat ya di rumah. Jadi kalau saya contohnya gini, kalau suaminya di atas posisinya kan dia yang lebih aktif ya. Biasanya yang lakinya orgasmenya duluan. oh gitu. Tapi kalau wanitanya Oh gitu. woman on top, saya posisi perempuannya di atas dan dia yang perempuannya lebih aktif dan yang prianya nggak terlalu aktif dan dia bisa memanipulasi, maksudnya mau melakukan stimulasi buat pada pasangannya, pada istrinya itu dengan lebih lebih banyak. Nah biasanya yang orgasme duluan yang perempuan nih. Jadi kalau kita mau, jadi itu sebenarnya berhubungan nanti pada posisi pada apa ya, pengen punya anak laki atau punya anak perempuan gitu. Ya iya itu benar dok. Itu emang benar. Jadi gini, Hmm. kalau yang wanitanya dia orgasmenya duluan, probabilitasnya buat dia punya anak laki lebih besar. Oh gitu. Tapi kalau orang perempuan itu dia nggak orgasme, yang lakinya ejakulasi duluan, itu biasanya probabilitas untuk punya anak perempuan lebih besar. Tapi klausulnya perempuannya nggak orgasme gitu dok. Iya kan banyak loh. Nanti jangan salah itu orgasme pada wanita tuh ini apa multifaktorial. Tapi itu karena kurang dari 50% loh wanita pada hubungan suami istri dia mengalami orgasme. Jadi ada yang bilang makin tinggi sosial ekonominya suaminya, makin sejahtera suaminya, yang perempuan makin sering orgasme. Oh gitu. Kenapa Ada dok? Sering penelitian. ditransfer atau gimana? Ya mungkin sering dapat obat merah ya, yang Oh 05 gitu. Tapi Iya. itu ada penelitiannya gitu ya. Jadi kalau Oh saya gitu dok. karena orang perempuan kan ini kalau dia perasaannya nggak enak, feelingnya nggak enak, semuanya nggak enak, dia Jadinya udahlah ke semuanya ya ke dok. semuanya gitu. Setuju saya Nah, itu tapi dok. mungkin tadi yang dokter balikin lagi, jadi kalau memang mau apa posisi hubungan itu tadi siapa yang aktif ya itu biasanya dia lebih orgasme. Nah tadi untuk hubungan yang laki sama perempuan tuh salah satu teori walaupun multifaktorial ya, faktornya banyak, tapi salah satu ini adalah berhubungan dengan keasaman daripada vagina. Jadi vagina tuh asam, pH-nya tuh di bawah 7 ya. pH-nya di bawah 7. Nah itu jadi dia kalau dia asam maka kromosom yang laki mati, Iya karena jadi asam yang gitu ya dok. perempuan. Oh. Nah, kapan tuh suasana pH yang asam itu dia berubah jadi basa? Kalau si wanitanya terangsang. Oh I Nah, see. jadi pada saat dia hubungan, wanitanya terangsang, wanitanya tuh dia ada apa orgasme kecil-kecil dulu kan, biasa orang perempuan kan orgasme kecil-kecil sampai dia puncak orgasme yang besar. Pada saat dia orgasme kecil-kecil kan dia istilah orang awam tuh becek ya. Tapi itu ada lubrikasinya semua itu. Nah, pada saat basah itu pH dari vagina berubah, yang tadinya asam naik jadi di atas itu jadi basah. Itu kebalikan itu. Itu yang laki yang kemungkinan hidup, kromosom yang Y, yang Y-nya, yang X-nya yang mati. Ya, jadi nanti mungkin boleh dicoba ya kalau misalnya saya pengen punya anak laki, ya udah berarti ibunya posisinya di atas yang lebih aktif gitu. Oke, ini tadi ya kalau didengerin dari awal sampai akhir klausul soal itu, Phil baru ngerti. Oh, Iya. bagaimana cara memiliki anak tuh sebenarnya bisa diatur kalau kitanya ngerti gitu ya dok. Ya, tapi Soal memang pH ya. vagina ya dok. Makanya sebenarnya orang tua kita tuh zaman dulu pinter-pinter ya. Kan orang dibilang gini, kalau misalnya mau punya anak perempuan sebelum hubungan atau habis hubungan tuh cuci pakai cuka atau jeruk nipis zaman dulu kan ada yang kan mereka nggak bisa jelasin gitu. Kenapanya Nah, mungkin gitu. supaya asem gitu mungkin ya, atau kalau itu pakai soda kue dicucinya gitu, baking soda gitu supaya dia pH-nya jadi basah gitu. Cuma mungkin kalau kita tanya udah kerjain aja kata orang tua begitu ya. Oke, nah lanjut nih pertanyaan yang tadi sudah pengen fill up. Kalau misalnya sudah hamil nih dok, sudah hamil, gimana sih hubungan seks dengan ibu hamil, pasangan nih yang sedang hamil? Nah, apakah perlu memakai kontrasepsi? Gimana juga kasusnya kalau nanti spermanya Masuk di dalam. gitu Iya. dok. Jadi sebenarnya gini, kehamilan itu ada di dalam rahim. Rahim itu yang menghubungkan rahim sama dunia luar adalah vagina atau liang sanggama. Liang sanggama tuh panjangnya antara 7 sampai 11 cm. Pada saat hubungan, jadi aktivitas seks itu hanya adanya di dalam vagina aja. Ya, dia nggak berubah tidak mengikuti, tidak nyenggol, tidak mengapa-ngapain yang ada di dalam rahim.
Cuma yang perlu difahami pada saat hubungan suami istri itu ada stimulasi puting susu. Ya, jadi stimulasi puting susu itu dia akan merangsang kontraksi daripada rahim. Ya udah gitu sperma cairan. Nah tadi kan kenapa ngeluarin cairan spermanya di dalam gimana? Ya memang cairan sperma itu dia mengandung prostaglandin ya. Prostaglandin itu adalah satu semacam kayak zat yang menyebabkan rahim tuh jadi kontraksi dan bisa ngeluarin isinya. Oh gitu. Tapi yang paling penting ya, kalau kehamilannya baik, ya jadi kalau kehamilannya baik nggak usah takut. Gitu. Oh, Jadi nggak ada kalau masalah iya sesungguhnya sebenarnya ya, kalau Dok. karena banyak kasus gini, dia periksa ke dokter. Setelah Ya, kalau udah anak kedua nih, jadi biasanya udah anak kedua ketiga. Kalau anak pertama kan begitu positif langsung kontrol ya, tapi biasanya udah anak kedua ketiga udah sibuk udah segala macam, itu kontrol udah hamilnya 4 bulan. Oh baru ketahuan. Itu ngapain aja suami istri? Masa ngobrol aja? Ya, artinya apa? Sebenarnya kalau kehamilan itu baik, even di berhubungan dikeluarkan di dalam nggak apa-apa gitu. Tapi biasa bapak-bapak suka gitu ya, karena habis ini bilang katanya kita mau bikin mata, besok mau bikin mata lagi, enggak mau bikin alis katanya gitu. Terus kok bikin alis, besoknya lagi supaya alisnya lentik, bulu matanya tebal gitu. Jadi bikin hidung, bikin apa gitu. Sekali doang udah jadi semuanya. Kalau udah jadi, tapi tetap aja modus bapak-bapak bilang gitu. Nah, cuma satu yang dokter mau pesan gini. Kalau pada kehamilan muda, itu biasanya moodnya orang perempuan kadang-kadang suka nggak enak. Karena pada saat hamil muda tuh kan nggak enak ya, jadi payudaranya nggak enak, semuanya nggak enak. Jadi itu memang butuh apa ya? Pemahaman dari pasangannya gitu. Tapi yang harus diwaspadai, yang perlu diingat adalah bahwa berhubungan seksual pada kehamilan itu bukan sesuatu yang membahayakan kalau kehamilannya sehat. Jadi saya selalu bilang patokannya gini aja, kalau misalnya berhubungan terus berdarah, it's a problem ya, itu harus dicek dulu apa masalah, cuma ada luka aja di mulut rahim atau memang kehamilannya ada masalah. Contohnya juga kalau udah hamil besar tuh kita lihatnya misalnya di trimester kedua, kalau misalnya hari-harinya di bawah, itu juga nggak boleh. Ya karena memang itu juga bisa nyebabin kontraksi dan itu bisa nyebabin perdarahan. Tapi kalau hamilnya sehat di trimester ketiga yang menjelang persalinan itu di atas 36 minggu, itu malah dianjurkan hubungan suami istri. Gitu ya, hitung-hitungan supaya bapaknya punya sangu ya. Ntar lagi kan buat bapaknya puasa tuh 40 hari. Ya kan? Ibu kalau habis melahirkan udah dibeliin tuh bapaknya Indomie 1 kardus isi 40 bungkus. Suruh makan satu-satu setiap hari. Biar bisa gitu tertutupi sama itu. Jadi maksudnya it's okay. Jadi maksudnya berhubungan suami istri itu pada kehamilan sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya, yang mutlak nggak boleh. Jadi kalau dia kehamilannya sehat, it's okay. Bahkan kalau dikeluarkan di dalam juga nggak apa-apa. Nggak akan mempengaruhi bayi yang ada di dalam juga. Dok, nanti takut anaknya rambutnya klimis gitu. Oh enggak, karena beda tempat ya. Takut masuk juga. Gitu kan. Kebetulan bayinya ada mulut rahim tuh, ada serviks ya, ada mulut rahim itu yang merupakan pintu antara dunia luar sama kehamilannya si bayi. Jadi nggak apa-apa gitu ya, Dok. Tapi tadi ya panjang penjelasannya, bisa tonton tuh gimananya ya. Nah selanjutnya nih, Dok, banyak juga yang terjadi di masyarakat kita soal let's say aktivitas yang ya kalau banyak bahasanya itu pijit plus gitu loh, Dok. Nah padahal itu kan berpotensi, nanti bisa bantu dijelaskan, Dok, berpotensi untuk menularkan penyakit. Pertanyaan yang banyak diketahui nih, apakah semua penyakit kelamin atau apapun itu ya, Dok, hanya ditularkan saat berhubungan intim, Dok? Artinya berhubungan intim gini, apakah memasukkan organ reproduksi pria ke organ reproduksi? Iya, Dok. Hanya terjadi saat itu dilakukan gitu, Dok. Baik. Makanya masih awam, masih banyak nih yang apa dong, pijit plus kan nggak memasukkan organ reproduksi, nggak memasukkan penis, dan penisnya nggak ketemu dengan vagina gitu. Iya. Dok. Jadi penyakit hubungan seksual itu nggak hanya tempatnya di vagina atau di liang sagama itu. Ada beberapa misalnya pada pasien-pasien yang kelainan, maksudnya pada seperti homoseksual gitu, itu dia ada penyakit genitalnya itu adanya di lubang duburnya. Ya, jadi pada intinya begini. Kalau organnya itu intak, jadi kalau nggak ada luka, ya itu biasanya sulit terinfeksi. Jadi misalnya kayak tangan kita kecipratan sama darahnya orang HIV, itu kita nggak ketularan selama nggak ada luka. Tapi kalau kita suntikin jarum itu ke orang HIV, terus jarum itu kesuntik ke kulit, masuk ke kulit kita dan ada luka, itu kemungkinan besar kita tertular.
Nah, pada saat hubungan seksual antara organ reproduksi pria sama organ reproduksi wanita itu pada aktivitas seksual uh, itu istilahnya pada making love ya, pada ML itu tuh akan terjadi luka. Mikrolesi baik pada organ prianya maupun organ wanitanya. Nah, yang jadi masalah tuh gini, kalau yang perempuannya ada penyakit, ya, jadi kan penyakit macam-macam dari mulai HIV, apa sifilis dan lain-lain bla 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 itu, dan di keluar cairan itu kena ke organ reproduksi prianya, dan karena udah ada lesi, mikrolesi lecet pada saat aktivitas hubungan seksual, maka dia akan ketularan. Oke. Kebalikannya perempuannya juga. Gitu ya. Nah sekarang jadi pertanyaan, dok kalau sekarang kan macam-macam, ada yang saya oral seks apa segala macam. Sebenarnya kalau umpamanya mulutnya nggak ada luka, nggak ada sariawan, nggak ada apa-apa, ya mulutnya nggak apa-apa, dia nggak bakal ketularan. Tapi kan kita unos ya, pada saat ngunyah, proses makan itu kan kadang ada makanan yang keras, itu ada mikrolesi di mulut kita gitu. Nah kalau seandainya kita melakukan ibaratnya aktivitas yang oral seks itu, nah si ada luka terus ada cairan yang keluar atau cairan dari pria maupun dari wanita masuk ke dalam mulut, itu ada kemungkinan terinfeksi. Makanya kita jangan berpikir bahwa herpes, GO, sifilis itu hanya ada di organ reproduksi, ada juga yang di mulut apa segala macam, karena mungkin karena melakukan hubungan seksualnya di situ. Jadi ya sebenarnya, tapi sebenarnya intinya gini, kalau yang perempuan nggak kemana-mana, yang laki nggak kemana-mana, hanya setia pada pasangannya masing-masing, ya berarti sih safe aja gitu. Tapi kalau pijat plus kan otomatis bukan sama istrinya, dan dia pasti akan menerima dari seluruh penjuru dunia. Nah, artinya resiko terinfeksinya jadi besar. Tapi kalau misalnya kedua belah pihaknya clean, terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ke orang lain, ya kemungkinan buat terinfeksi itu kecil. Gitu. Maka sesungguhnya balik ke tadi oral, sebenarnya ya enggak everyone. Maksudnya pasangan suami istri oral seks tuh ya boleh aja gitu ya dok. Ya iya sih sebenarnya kan. Jadi berhubungan seks itu diciptakan sama Tuhan tuh menyenangkan gitu ya. Allah tuh menciptakan hubungan seksual itu sebagai sesuatu yang menyenangkan supaya manusia itu bereproduksi, dia hamil, punya keturunan, agar manusia itu nggak musnah. Gitu. Memang kan dalam agama kita juga yang dilarang itu kan kalau dari dubur ya. Tapi kalau misalnya kalau yang saya belum, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ini, tapi saya sepanjang ini nyari kalau mengenai oral tuh saya belum pernah ada yang larang ya. Gitu. Karena memang yang jelas dilarang itu adalah dari duburnya. Tapi balik lagi esensinya mungkin ada tempat seharusnya yang akan membawa manfaat soal tadi masa depan keturunan itu ya dok. Ya, sebenarnya kan itu tadi balik lagi, kalau yang lakinya nggak kemana-mana, yang perempuannya juga nggak kemana-mana, clean, nggak ada penyakit semua segala macam, itu kan memang makanya Allah menciptakan manusia itu untuk melakukan hubungan seksual itu sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu, dan diperbolehkanlah dengan variasi kesenangannya masing-masing lah gitu ibaratnya, kecuali ya itu tadi ya, jangan yang pria itu memasukkan organ reproduksinya dari lubang pembuangan feses ya, dari anus, itu aja yang nggak boleh. Oke. Jadi amat sesungguhnya balik lagi kepada pasangannya. Gitu ya. Ya jadi kalau dipijit plus ya aduh, it's a problem, udah pasti problem ya, lah. Karena kan kalau kumannya itu jadi gini, organ reproduksi itu kebun binatang yang paling lengkap. Jadi semua kuman ada di situ. Mulut itu juga. Jadi kalau misalnya mulut sama itu ya terjadilah pertukaran kebun binatang gitu ya. Nah, tapi kalau terjadi perubahan daripada komposisi kebun binatang itu, misalnya kuman-kuman di dalam vagina, biasanya nanti akan timbul keputihan segala macam. Gitu. Tapi kalau seandainya tapi kalau misalnya biasanya tuh kalau ada kuman-kuman jahat, itu makanya tadi dokter bilang kalau dia pada pijat plus kan dia pasti sama semua orang kan ada risiko dia terpapar sama penyakit hubungan seksual yang lain, pada tanda kutip kebun binatang yang berbahaya gitu. Iya. Karena udah ketemu lebih banyak kuman dari lebih banyak jenis. Macam-macam. Oke dok. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kita mau kita kemarin ngeliat sebenarnya mencari juga pertanyaan apa sih yang banyak banget orang curious gitu atau penasaran banget gitu. Nah kita udah nge-rate 3 pertanyaan menurut kita menarik untuk dibahas gitu. Yang pertama ada balik lagi tentang oral sex. Things yang orang tuh penasaran banget gitu loh dok. Nah tentang oral sex ini dok, gimana kalau cairan spermanya sampai ke tulang? Ya, apakah berbahaya atau tidak, atau jangan-jangan ada loh dok banyak penjelasan yang bilang cairan sperma tuh nggak apa-apa, ketelan banyak proteinnya gitu.
itu kan jadi gini sebenarnya. Kalau dia nggak ada penyakitnya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mulutnya nggak ada luka, gitu ya. Kalau misalnya pas variasi hubungan terus ketelan ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma pada saat oral seks itu ada mikrolesi di organ reproduksi baik pria maupun wanita yang dilakukan oral seks itu mungkin apa kena ke bagian kelas ke giginya atau apa gitu kan pasti ada mikrolesi. Nah itu jadi setiap ada mikrolesi, jadi setiap hubungan aktivitas seksual itu pasti ada kerusakan daripada jaringan. Nah itu jadi ada risiko Oh untuk iya dok. terinfeksi pasti. Tapi mungkin kecil ada yang kelihatan atau Tapi bisa kembali lagi. ya kan kita beregenerasi ya Iya. termasuk yang maksudnya cepat banget beregenerasi. Jadi maksudnya ya itu yang kita harus sadari gitu kalau variasinya di mulut. Makanya kalau misalnya umpamanya nih, yang prianya tuh dia oral seks di tadi pijat plus gitu kan. Nah itu kan ada luka tuh di organ reproduksinya dia. Karena air liurnya si yang melakukan oral si pijat plusnya itu, otomatis air liur itu kan menyebabkan infeksi pada si pria. Ada kemungkinan karena ada mikrolesi. Nah kalau seandainya nanti dia melakukan aktivitas seperti itu di rumah dan si yang perempuannya pasti pamannya ada luka juga di mulutnya, dia bisa ketularan buat yang perempuannya. Gitu. Jadi memang yang sebenarnya paling utama ya sebenarnya safe sex ya, seks yang sehat, yang aman itu yang lebih aman tuh dalam arti hanya pada pasangannya, tidak berganti-ganti pasangan gitu ya dok. Nah gimana soal klausul sperma itu mengandung banyak manfaat kayak nggak apa-apa orang banyak proteinnya gitu. Iya. Iya sih, tapi kalau saya sih belum pernah baca bener ya, tapi ya kalau telur aja itu sebenarnya kalau kita makan telur mentah itu sebenarnya kenapa kita bisa lebih tahan lapar apa segala macam karena proteinnya itu kalau nggak dimasak dia nggak bisa dicerna oleh tubuh. Gitu. Ada yang bilang ada yang bilang tante-tante girang minumin sperma muda supaya awet muda ya nggak tahu ya. Tapi saya rasa kalau memang sperma itu mengandung gizi yang baik dan sehat ya mungkin udah disuruh sama orang tua kita suruh makan. Oh iya benar dong. Gitu. Kalau saya baliknya aja lah yang orang tua wise lah dia bijaksana gitu kan. Jadi kalau tapi ya memang kan dengan resiko infeksinya tadi kan lebih besar sebenarnya. Gitu. Oke, itu ya nanti atau kita boleh lempar lagi ke sobat boleh dong. Ya. Ternyata ada yang baca dokter Adi kurang dok nih hampir nih bawa linknya gitu ya dok iya. Penelitiannya nih boleh cari sama siapa gitu ya saya juga ini kan saya juga masih tetap walaupun saya udah 20 tahun jadi dokter kandungan tapi saya masih tetap belajar dalam arti kalau ada hal baru pasti itu karena perkembangan ilmu pengetahuan itu progres itu sangat cepat banget gitu. Jadi ya memang nggak ada bisa jadi nanti teman-teman atau lebih tahu ada yang saya dapat yang baru itu kita nggak apa-apa kita atau kita undang boleh ya masuk bisa aja saya salah sih karena yang benar kan cuma Allah kan. Iya benar. Jadi tenang netizen sobat sehat kalau yang punya informasi baik boleh disebarkan ke kita ya dok. Oke. Nah pertanyaan yang banyak dicari selanjutnya adalah tentang klimaks dok. Biasanya pada pria benar nggak sih dok ada berapa lama gitu? Karena banyak banget nih dok meme atau video-video yang jelas ada beberapa pria yang gitu udah selesai gitu padahal kayak istrinya belum merasakan apapun nih udahan gitu. Nah itu pel tuh ya nempel metu. Nah itu benar apa enggak dok? Dan sebenarnya dalam satu periode melakukan hubungan seks gitu, apakah bisa beberapa kali atau sekali aja dok? Atau gimana dok? Jadi kalau misalnya masalah ejakulasi lebih konkretnya tuh ejakulasi dini. Jadi jadi pria itu dikatakan ejakulasi dini itu kalau dia nggak bisa mempertahankan hubungan suami istrinya pada saat penetrasi itu kurang dari 1 menit. Kayak mana tuh maksudnya dok? Jadi begitu masuk dia kurang dari 1 menit dia udah keluar. Oh gitu. Jadi ada yang bilang. Tapi saya ada yang bilang 4 kali atau 5 kali, tapi saya itu masih kurang, saya udah lupa lah saya itu nanti saya cari lagi. Tapi yang terakhir itu dibilang kurang dari 1 menit. Jadi kalau misalnya berhubungan suami istri itu
lebih dari 2 menit aja itu atau lebih dari 1 menit itu udah termasuk bukan ejakulasi dini. Oke, satu Cuma, menit adalah kuncinya. tapi memang masalahnya orang perempuan itu dia mensimulasi seorang wanita. Makanya tadi saya bilang kalau orang laki diemin aja, tadi mimpi basah. Tapi orang perempuan dia bisa aja suaminya nggak meninggal, dia nggak berhubungan sampai dia meninggal lagi, walaupun dia suaminya meninggal mungkin umurnya masih 28 atau 29. Itu bisa terjadi begitu karena memsimulasi seorang perempuan itu ya tanda kutip ya. Jadi wanita tuh lebih lama untuk mulai terangsang, tapi kalau dia udah terangsang dia akan lebih antusias. Seru banget nih dokter ngebahas Karena- ini lagi. Jadi tadi di atas Vili bilang, kayak Vili ada pertanyaan. Coba Vili, nggak mau ganggu alur pertanyaan kita. Iya. Vili mau tanya nih dok, sebenarnya terangsang tuh those kind of activity nih yang bisa membuat terangsangnya si cewek akhirnya jadi into. Iya. Jadi emang tadi ada target-targetnya seperti kayak, jadi kalau pada orang perempuan itu saya kayak bibir, terus dia di bawah di tengkuknya, payudara, terus di paha segala macam tuh, itu adalah organ-organ wanita yang kalau dilakukan simulasi dia memang bisa menyebabkan, atau yang paling itu ya klitoris ya. Jadi pada vagina itu ada organ yang homolog sama penis, namanya klitoris. Itu kalau dia disentuh apa dirangsang itu juga akan menimbulkan wanita menjadi tereksitasi dan terangsang untuk melakukan. Jadi memang ini tugasnya seorang pria. Jadi bedanya, jadi kadang-kadang pria itu memang gitu bahwa dia mau buru-buru aja, sementara orang perempuan dia butuh pemanasan, tanda kutip ya, butuh pemanasan. Jadi memang itu harus dikoordinasikan tuh antara suami istri supaya biasanya nanti kalau udah lama menikah dia akan lebih pintar. Cuma memang ada satu gini. Ini ada cerita pasien ini nggak jadi hubungan nih, karena tapi mungkin mudah-mudahan nanti teman-teman yang audiens bisa paham ya, teman-teman sehat ya, bahwa ada perbedaan hormon. Jadi gini, kalau orang perempuan dia lebih suka hubungan malam. Oh iya dong. Umumnya tuh, nanti ibu-ibu di sini mungkin yang udah punya suami bisa kasih komentar ya. Mereka lebih suka hubungan malam karena lebih sepi. Gitu. Jadi orang perempuan tuh kalau hubungan dia harus tempatnya yang sepi, yang nyaman lah buat dia gitu, supaya dia lebih cepat orgasme segala macam. Sementara orang laki sih bisa dibilang kalau udah voltasenya udah tinggi udah ini ya. Nah sementara orang laki itu dia hormonnya paling tinggi itu pagi-pagi. Oh gitu. Itu jadi makanya tuh suka ada istilah ibu-ibu tuh serangan fajar ya. Nah itu emang nggak bisa tuh pagi-pagi, itu emang hormon testosteron orang laki lagi tinggi-tingginya. Sementara orang perempuan lagi puyeng-puyengnya, mau nyiapin anak, mau sembahyang subuh, segala macam lah kan, pagi-pagi itu suatu saling sibuk. Cuma mungkin buat itu bisa difahami bahwa kenapa bapak-bapak kadang suka mintanya pagi, itu karena dia memang kadar hormonnya dia lagi tinggi. Jadi bukan salahnya dia sebenarnya. Emang dari secara fisiologisnya kayak gitu. Memang kadang-kadang orang perempuan kan kalau lagi udah mulai repot, cemas tuh dia nggak mood tuh. Gitu. Jadi mungkin nanti moodnya harus dijaga banget sih, kalau nggak semuanya kena nanti, jadi merusak semuanya. Berarti ya dok, sesungguhnya bahkan soal seks tuh butuh komunikasi ya nggak sih dok? Oh iya. Iya dok. Ya benar sih. Karena ya tadi banyak hal-hal yang secara fisiologis ya emang udah begitu. Ya dok, kan kita nggak tahu ternyata memang ada hal-hal ada jawaban-jawaban kesehatan, makanya kita butuh komunikasi gitu ya dok. Jadi saya punya pasien tuh umurnya 78. Suaminya tuh 82. Saya nanya tuh, itu suaminya walaupun udah tua banget, dia kadang suka minta hubungan. Saya, mama masih bisa bapaknya. Ternyata bukan. Jadi hubungan seksual itu kita jangan berpikir harus berupa penetrasi itu. Ternyata bapaknya cuma pengen nempel aja tuh. Ada kutip si kakek itu cuma pengen nempel aja, pengen peluk-peluk istrinya. Dia tuh udah seneng gitu, udah mengalami tanda kutip mungkin orgasme. Jadi kadang-kadang mungkin nanti pada perjalanan hidup manusia itu perasaan dia disayangi, perasaan dia diterima apa adanya, buat pria ya, perasaan dia disayang, perasaan dia diterima apa adanya oleh istrinya sama pasangannya, itu mungkin nanti jadi satu value yang nilainya lebih dari sekedar cantik atau menarik secara seksual gitu. Betul. Itu contoh ceritanya itu tadi. Ternyata kakek-kakek ini kata istrinya gitu ya. Iya kan, ibu udah menopause. Ya udah, namanya dia mungkin cuma kangen aja kali dok. Oke. Ada banyak pengalaman akhirnya ya cerita-cerita dari pasien. Oke. Ini last but not least, ini penting banget sih dok melihat angka
penyakit tidak menular tuh semakin tinggi kan ya, dan kematian yang salah satunya nanti faktor awalnya PTM juga makin tinggi. Nah, Mm-mm. pada hubungan pada seks nih dok, apakah penyakit tidak menular ini akan mempengaruhi kemampuan dalam berhubungan seks di masa tua? Tadi dokter cerita ada loh bapak-bapak yang di masa tua ternyata bukan Masih masih, kurang ya? iya. Iya, banyak. Nah, apakah PTM ini nanti bisa mempengaruhi dok? Iya, jadi Entah hipertensi, iya, diabetes, betul. dan Jadi gini, apapun. uh, ereksi ya. Jadi kalau orang laki masih ereksinya masih bagus, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada beberapa, saya pernah baca di satu artikel gitu ya di jurnal artikel kesehatan tuh menunjukkan bahwa pembuluh darah di jantungnya juga bagus. Oh, Gitu. iya. Soalnya ritme jantungnya jadi tinggi ya, Dok? Jadi intinya kalau yang sehat pasti dia gak ada masalah. Walaupun kenyataannya juga faktor psikologis tuh banyak. Oh iya, Jadi mental ya, Dok. ada cerita. Jadi ada teman saya jalan-jalan. Ini dia maksudnya ya pada warrior ya, warga senior nih. Oh, warrior tuh warga. Ternyata ABG deh, gak ada gocap di atas 50. Oh. Bapak-bapak Oke. dia jadi pada curhat sama saya gitu karena saya dokter. Dok, saya tuh masalahnya gini dok, saya tuh punya istri muda. Saya kalau sama yang tua saya nggak bangun, tapi sama yang muda saya bangun. Saya bilang sebenarnya masalahnya itu bukan masalah kesehatan, masalah psikis. Mungkin anggapan ya, Dok? enggak, mungkin istrinya di rumah suka marah-marahin. Orang Kebawa-bawa jadi jangan dibikin orang perempuan itu perasaan, orang laki sebenarnya lebih perasaan, apalagi kalau dia udah tua loh. Oh iya. Gitu. Jadi saya dengar ini bapak-bapak ini pada cerita, dok kalau sama yang muda kenapa saya bisa bangun, sama yang tua enggak? Oh ternyata mungkin ya saya nggak berani gali lagi, tapi kalau kita baca dari beberapa literatur tuh ya ternyata faktor psikologis itu juga berpengaruh juga pada kemampuan seksual. Tapi balik lagi tadi kepada penyakit yang sifatnya anatomikal. Jadi memang penyakit tidak menular itu di Indonesia makin banyak ya. Contohnya diabetes mellitus. Tapi diabetes mellitus itu long term dalam arti gini. Kalau dia tidak terkontrol dalam jangka waktu panjang, maka dia akan merusak pembuluh darah. Ya, contohnya yang paling teman-teman kawan-kawan sehat itu semua lihat ya, itu orang suka kakinya sampai busuk. Itu karena pembuluh darahnya yang ada di kaki itu rusak. Karena akibat dari proses dari diabetes mellitus. Begitu juga pembuluh darah di sekitar organ reproduksinya. Oh, oke. Nah, itu pasti dia juga terjadi sumbatan, hambatan, otomatis jadi terjadi disfungsi. Ya jadi kalau penyakit, tapi nggak langsung begitu DM langsung nggak berdiri, nggak juga ya. Oh iya. Ya, tapi dia butuh proses. Jadi kalau misalnya even dia punya penyakit DM gitu, tapi kalau dia diobati secara teratur dengan bagus, terkontrol gula darahnya, bisa jadi dia tetap sehat. Ya, jadi kalau misalnya dia ada penyakit yang sifatnya kronis seperti diabetes, dia tidak terkontrol, nah itu ada kemungkinan ada gangguan disfungsi. Ya. Nah hipertensi gitu juga. Ya. Jadi intinya kalau dia sehat, jadi kalau orang itu sehat, ya. Jadi sehat itu bukan berarti nggak ada penyakit ya, tapi penyakit itu bisa terkontrol. Jadi kalau pada kita berbicara mengenai penyakit tidak menular itu seperti kayak kencing manis, hipertensi itu sebenarnya kita udah nggak mungkin kita tanda kutip sangat sulit untuk menyembuhkan. Tapi bagaimana supaya kondisi penyakit itu terkontrol? Nah, makanya lebih bagus kita mencegahnya sih. Tapi ya kalau mulai orang yang udah ada ya, gimana kita mengontrol penyakit itu? Jadi balik lagi tadi nih untuk yang belum nikah, makanya penting banget untuk melakukan premarital screening. Ya. Oh iya dong. Tapi orang bule itu dia lebih jadi kalau sebelum nikah dia ngecek apakah suaminya ada kencing manis, apakah suaminya ada gangguan ginjal, apakah suaminya ada tiroid atau apa, atau yang perempuannya juga, karena kalau orang perempuan juga gak bakal hamil kalau dia nggak sehat. Jadi banyak wanita tuh yang nggak bisa hamil, yang berapa kali keguguran setelah dicek ternyata ada kencing manisnya diobatin baru dia bisa hamil, baru dia bisa punya anak, atau ada tiroid yang nggak terkontrol, yang nggak ketahuan. Ya jadi memang penyakit tidak menular ini harus dideteksi kalau bisa sebelum menikah, supaya nanti jangan jadi alasan pada saat udah menikah, harus udah siap. Kalau pasangannya itu persiapan sakit, dan ya bisa nggak nerima? Iya Itu karena nikah tuh kan bukan cuma kayak orang main rumah-rumahan ya. Iya, gitu nggak suka sana lu keluar gitu ya. Karena kan kita pada saat kita ijab kabul itu kita perjanjiannya sama Allah. Iya gitu. Kayak dokter harus nonton film ya. Kayak saya mendengar kalau ijab perjanjian sama Allah ini dari film. Iya gitu deh.
Ya, aku setuju sih dok. Akhirnya harus nih kalau dia bermasalah saya nggak mau nikah, bukan gitu ya dok. Iya. Persiapan menuju Iya. jenjang yang lebih baik gitu ya dok, dan sama-sama tahu. Jadi kalaupun ibaratnya misalnya kita punya calon pasangan suami atau calon pasangan, dia ada kencing manis, bukan berarti dia nggak bisa punya anak, nggak bisa, asal dia terkontrol, penyakit gula darahnya terkontrol, gaya hidupnya juga diperbaiki supaya gula darahnya tetap terkontrol, dia akan mengalami kehidupan yang nggak jauh beda sama yang sehat. Gitu. Oke. Ya. Makasih Dokter Adi. Ya. What a great discussion ya dok. Wow, seru banget diskusi kita kali ini Sobat Sehat. Tadi Dokter Adi bilang nanti kita bikin part 2. Ya, part 3 juga kayaknya butuh ya dok. Nanti ada banyak hal yang teman-teman pengen kita diskusiin lagi, kita bahas lagi. Ya boleh nanti dibikin aja, ditulis ya di intinya bahwa tuntunan agama tuh dalam mengenai seks, misalnya mengenai kehidupan seks pada manusia tuh dalam kesehatan, kaitan dengan kesehatan tuh ada gitu ya dok. Tadi kita udah bahas sunat, terus tempat-tempat di mana bertemunya penis dan vagina pada keseharusannya gitu ya. Iya, memang ya. Jadi makin lama saya jadi dokter itu, saya malah makin meyakini bahwa kebenaran itu dari agama itu memang benar. Oke. Karena banyak hal yang tadinya tidak terpikir ya, kenapa begini, ternyata begitu memahami bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, dan kenapa itu diperbolehkan, kenapa itu dilarang, ternyata itu semua benar. Ada hal yang kita harusnya kalau belajar lebih dalam akhirnya memahami dengan baik. Kalau kita lihat ego sama nilai-nilai yang sayangnya nilai-nilai di masyarakat itu banyak yang berubah ya dari nilai-nilai agama kita. Nah itu yang akibatnya suka jadi timbul apa ya semacam kerancuan lah, mana yang benar mana yang salah gitu. Oke dokter, terima kasih dokter. Diskusi hari ini sangat menyenangkan. Saya selama diskusi, amin, insya Allah bermanfaat. Jadi tontonan yang lain jangan cuma nonton konten yang sebelah sana soal seks dan pernikahan, bisa nonton konten yang sebelah sini juga gitu ya dokter. Sebelum ditutup dokter, ada apa sih yang akhirnya jangan-jangan Fili dari menyusun pertanyaannya kita ada yang terlewat padahal penting juga untuk dokter sampaikan soal seks dan pernikahan? Silakan. Iya, jadi seks itu diciptakan sama Allah itu ya supaya dalam bentuk yang menyenangkan gitu, baik menyenangkan pada wanitanya maupun menyenangkan pada pria. Makanya orang kalau pada manusia itu pasti dia sangat menyukai lah namanya berhubungan seks. Ya karena memang diciptakan supaya manusia itu bereproduksi. Tapi yang paling penting itu adalah, saya berkali-kali menekankan, itu adalah seks yang sehat. Dalam arti setia sama pasangan dan terikat pada perkawinan gitu. Karena ya kalau kita contoh gini, saya mau cerita kanker serviks ya. Saya kan banyak orang sekarang, dok kenapa sih dok kanker serviks? Kanker serviks itu penyakit hubungan seksual ya. Jadi kanker serviks penyakit hubungan seksual. Kalau yang lakinya setia sama pasangannya, yang perempuan juga setia sama pasangan dan tidak pernah berhubungan sama orang lain, hanya pada suaminya atau hanya pada istrinya, kemungkinan kena kanker serviks kecil banget. Bahkan bisa bilang mendekati 0 deh, bisa dibilang begitu. Ya jadi yang penting itu berhubungan seks yang sehat pada pasangan yang sah, terikat pada perkawinan, itu sebenarnya yang paling baik deh. Gitu. Oke. Terima kasih Dokter Adi diskusi hari ini, Sobat Sehat semuanya. Baik lagi kalau yang mau ada pertanyaan bisa di kolom komen di bawah atau hubungi kita di 0811 16 17 101. Sekali lagi terima kasih Dokter Adi. Kita tunggu episode-episode dan part 2 dan 3 berikutnya Sobat Sehat semuanya. Akhir kata, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast sehat milik semua.